Baiklah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ferry yang dikirim melalui chat WA, yaitu pertanyaannya, di dalam PPT penyaji tertulis screening fitokimia merupakan bagian salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara atau proses screening fitokimia ini dapat mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder bahan alam. Izin moderator. Baiklah, silakan Dwi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry, di mana screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Nah, cara untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolisme sekunder sendiri yaitu screening fitokimia senyawa aktif dilakukan terhadap ekstrak yang meliputi uji kualitatif dengan reaksi warna untuk mengidentifikasi senyawa metabolisme sekunder, uji kromatografi lapis sifis, serta penentuan kadar flavonoid total secara kuantitatif. Sekian moderator, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih Dwi. Bagi teman-teman yang memiliki tanggapan, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada lagi, saya akan mengulangi pertanyaan dari Meida tadi, yaitu apa saja ciri dari senyawa terpenoid dan mengapa metabolit sekunder diproduksi oleh organisme? Apakah semua tanaman menghasilkan metabolit sekunder? Izin menjawab moderator. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Meida, yaitu apa saja ciri dari senyawa terpenoid dan mengapa metabolit sekunder diproduksi oleh organisme? Apakah semua tanaman menghasilkan metabolit sekunder? Nah, di sini itu saya akan menjawab tentang senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid ini merupakan senyawa salah satu jenis metabolit sekunder dengan kerangka karbon yang terdiri dari dua atau lebih unit C5 yang disebut dengan unit isoprena. Oleh karena itu, terpenoid juga disebut isopronaid. Nah, adapun ciri-ciri dari senyawa terpenoid ini secara fisikanya yaitu tidak berwarna, cairan harum, sering disebut dengan minyak atsirik, massa jenisnya lebih ringan daripada air, mudah menguap atau volatil, hanya sangat sedikit dalam bentuk padat atau solid. Semua terpenoid larut dalam pelarut organik dan biasanya tidak larut dalam air. Hampir semua terpenoid adalah aktif. Yang kedua yaitu sifat kimianya. Terpenoid dapat berupa rantai terbuka atau siklis tidak jenuh, memiliki satu atau lebih ikatan rangkap sehingga terpenoid dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam, dan lainnya. Beberapa produk dari reaksi adisi ini memiliki sifat antiseptik. Yang kedua yaitu terpenoid mengalami polimerisasi dan dehidrogenasi. Yang ketiga yaitu terpenoid mudah teroksidasi oleh hampir semua oksidator. Pada dekomposisi termal, hampir semua terpenoid membentuk isopropena sebagai produknya. Selanjutnya yaitu
Apakah semua tanaman menghasilkan metabolit? Mengapa metabolit sekunder diproduksi oleh organisme? Metabolit sekunder itu kita ketahui bahwa metabolit sekunder adalah senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan dapat ditemukan dalam bentuk unik yang berbeda antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Setiap organisme biasanya menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda. Bahkan mungkin satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan pada satu spesies atau kingdom. Nah, kita ketahui kenapa sih metabolit sekunder itu dihasilkan organisme. Di dalam organisme itulah, karena di dalam organisme lah dapat dihasilkan metabolit sekunder seperti yang pengertian dari metabolit sekunder tadi. Yang berikutnya, apakah semua tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder? Tidak semua tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder. Karena semua tumbuhan itu menghasilkan metabolit yang berbeda-beda, misalnya metabolit primer, metabolit tersier, dan metabolit sekunder. Dan yang menghasilkan metabolit sekunder itu hanya seperti contohnya itu kunain, flavonoid, tanin, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Paula. Jika ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Silakan. Baiklah, senyawa terpenoid adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen, atau karbon, hidrogen, dan oksigen yang sifat aromatis. Sebagian terpenoid mengandung atom karbon yang jumlahnya merupakan kelipatan 5 yang hanya mengandung karbon dan hidrogen, atau karbon, hidrogen, dan oksigen yang bersifat aromatis. Ada 3 alasan mengapa metabolit sekunder diproduksi oleh suatu organisme, yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari musuh dengan sifat toksiknya, untuk menarik perhatian dengan sifat mudah menguap atau aromanya, dan untuk menarik perhatian organisme lain dengan sifat agen pewarnanya. Untuk pertanyaan apakah semua tanaman menghasilkan metabolit sekunder, itu tidak semua tumbuhan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang serupa. Walaupun metabolisme sekunder umum terjadi pada tumbuhan, suatu senyawa metabolit sekunder mungkin dihasilkan oleh hanya satu jenis tumbuhan atau satu kelompok tumbuhan yang berkerabat saja. Sekian moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih Nur. Jika ada yang menambahkan lagi, saya silakan. Jika tidak ada lagi, kepada Maida Fadlila, bagaimana atas jawabannya dari teman-teman tadi? Sudah moderator, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Maida dan teman-teman yang telah menjawab tadi, Paula dan Nurul. Sesi tanya jawab kami tutup. Untuk selanjutnya ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Kami sudahi dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya.